Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan dulu. Untuk jaringan tumbuhan yaitu jaringan yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu energi pada tubuh tumbuhan. Jaringan tumbuhan dan jaringan hewan itu sangatlah berbeda. Berdasarkan sifatnya ada beberapa macam jaringan tumbuhan, yaitu ada jaringan muda atau meristem dan juga ada jaringan dewasa. Untuk jaringan muda itu jaringan yang masih aktif membela. Pembelahannya itu dengan cara mitosis yang terjadi secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel pada tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdapat pada ujung akar yang biasa disebut dengan meristem. Ciri-cirinya terdapat 5 poin. Yang pertama, bentuk dan ukuran sel penyusunnya sama. Yang kedua, selnya tipis. Yang ketiga, selnya penuh dengan protoplasma. Yang keempat, isi selnya tidak mengandung zat makanan. Dan yang kelima, selnya muda dan berukuran kecil. Untuk fungsinya terdapat 5 poin juga. Yang pertama, untuk menambah tinggi dan panjang tumbuhan. Yang kedua, untuk memperbesar dan melebarkan batang. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, membentuk cabang. Dan yang kelima, untuk membantu bertumbuhnya sel-sel. Setelah itu kita masuk pada jenis-jenis dari meristem ini. Terdapat beberapa jenis, ada yang berdasarkan asalnya dan juga ada yang berdasarkan letaknya. Untuk yang berdasarkan asalnya terbagi atas 2 macam, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Untuk meristem primer yaitu meristem yang berasal dari perkembangan embrionik atau sel-sel yang masih aktif membela. Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Dengan adanya meristem ini menjadikan akar dan batang bertambah panjang. Kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tapi kembali menjadi embrional. Meristem ini mencakup kambium dan kambium gabus yang terdapat di antara xilem dan floem. Untuk yang berdasarkan letaknya terbagi atas 3 macam, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Untuk meristem apikal merupakan meristem yang letaknya terdapat di bagian akar dan bagian batang tumbuhan. Yang kedua ada meristem interkalar, adalah meristem yang letaknya pada ruas-ruas batang atau pada jaringan dewasa. Ketiga ada meristem lateral atau meristem samping yang letaknya sejajar dengan lingkaran organ tempat dijumpainya. Setelah jaringan muda ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa yaitu jaringan yang tidak aktif membela lagi. Dalam hal ini mengalami diferensiasi. Jaringan ini terbentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem, baik itu meristem primer maupun meristem sekunder. Ada beberapa macam jaringan dewasa, yaitu ada jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan floem. Untuk jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang dimiliki oleh semua tumbuhan, yang seperti akar, batang, daun, xilem, dan floem. Jaringan ini berfungsi untuk proses fotosintesis, respirasi, sekresi air, dan untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang sedang mengalami pertumbuhan dan pengembangan. Sedangkan kalau yang ketiga ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim yaitu jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong juga, tetapi pada organ tumbuhan yang tidak aktif lagi mengalami pertumbuhan dan pengembangan, dengan kata lain tumbuhan yang sudah dewasa. Yang keempat ada jaringan xilem. Jaringan xilem yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju ke daun agar bisa diolah menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Yang kelima ada jaringan floem. Jaringan floem yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil proses fotosintesis yang berupa karbohidrat kemudian diedarkan pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Setelah jaringan tumbuhan ada jaringan hewan. Jaringan hewan yaitu
jaringan yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama pada hewan. Pada hakikatnya, struktur jaringan hewan dan manusia itu hampir sama, tetapi ada bagian-bagian yang membedakannya. Ada beberapa macam jaringan hewan, yaitu ada 4 macam. Ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium yaitu jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan tubuh hewan, yang berupa rongga, organ, dan seluruh bagian dalam tubuh hewan yang berfungsi untuk menerima rangsangan pada indera hewan. Struktur jaringan epitel. Pada umumnya salah satu permukaan epitelium bersifat bebas dan menghadap ke cairan atau udara. Epitelium tidak memiliki suplai darah. Nutrisinya berasal dari difusi pembuluh-pembuluh darah di bawah jaringan ikat. Sel-sel epitel tersusun rapat dengan sedikit materi interseluler. Sel-sel epitel berproduksi dengan cepat untuk mengganti sel yang rusak atau hilang. Yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya mempunyai fungsi untuk penghubung antar jaringan, penunjang tubuh, dan berperan dalam suhu tubuh hewan serta mekanisme pertahanan regenerasi hewan. Fungsi jaringan ikat. Yang pertama memberi bentuk dan penunjang bagi tubuh, yang kedua mengikat berbagai jaringan agar tetap menyatu, dan yang ketiga menyediakan materi pembungkus antar bagian-bagian tubuh. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot yang terdapat pada manusia dan hewan itu sama. Jaringan otot ini berupa sel dan juga serat yang berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh. Otot memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Yang keempat ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu jaringan yang berfungsi sebagai penghantar rangsang dari penerima rangsang atau reseptor, kemudian dibawa ke otak, setelah itu diteruskan lagi ke otot. Jaringan saraf ini hanya dimiliki oleh manusia dan hewan. Jaringan saraf sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls ke seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang.